Saya udah bilang sama kamu, Vito. Stop nuduh oma saya. Semua orang punya batas kesabarannya. Jangan sampai kesabaran saya habis. Pangeran, keluarga kamu udah terbukti keluarga kriminal. And you know that. Maksud kamu apa? Papa saya? Of course. Kamu jangan pernah bawa-bawa papa saya dalam masalah ini. Papa kamu terlibat dengan kasus kematian ayah kandungnya Putri. Dan sekarang oma kamu menyebabkan mama saya meninggal. Pangeran, nggak ada yang beres dengan keluarga kamu. Tan, please dong. Please, Tan. Look at me. Tristan, tenangin diri lo dong. Gue nggak bisa. Kesabaran gue udah habis sama Rizky. Lu nggak lihat tadi gimana? Hah? Gue udah gak sabar sama dia. Selamat malam. Malam, Pak. Silakan masuk. Dengan Pak Tristan. Iya, malam dengan saya. Ada apa, Pak? Kami dari pihak Polsek ingin memberitahukan penyebab kebakaran dari kedai kopi Sejuk milik Pak Tristan. Ternyata penyebab kebakaran itu dari aliran listrik yang konslet, Pak. Kami akan memberitahukan kembali apabila ada hal lain di balik kejadian kebakaran tersebut, Pak. Baik, makasih Pak Ibu. Kami permisi. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Tan. You see? Makanya lo jangan keburu emosi dulu dong. Sekarang kita udah tahu kan penyebab kebakaran di kedai itu karena apa? Lu percaya sama omongan orang itu? Gua nggak percaya. Cik, gua yakin ini sabotase. Ada yang sengaja bikin korslet listrik kedai gua, dan itu pasti ulahnya Rizky. Gua yakin. Kenapa lo kekeh buat nuduh Rizky? Rizky berubah. Dia jahat sekarang, dia ambisius. Dia ngehalalin apapun buat dapetin apapun yang dia mau. Apa itu nggak cukup, Cid? Lu nggak lihat? Hah? Gua harus ngelakuin sesuatu, Cid. Gua nggak rela lihat Rizky semena-mena ngontrol Mel. Gua nggak rela. Gua harus ngelakuin sesuatu. Oke. Tapi lo calm down dulu ya. Tahan emosi lo. Biar nanti lo bisa ambil keputusan dengan lebih bijaksana. Jangan dengan emosi kayak gini. Oke? Ya, sorry. Harusnya kamu sadar diri sebelum kamu berpikir menikah dengan Putri. Apa kamu pantas, Patnya? Dan kamu pikir saya butuh masukan dari orang seperti kamu? Enggak. Ternyata kamu keras kepala ya. I have no choice. Masalah udah banyak. Kenapa kamu harus bikin masalah baru dan nyerang Vito kayak gini? Sayang, tunggu dulu sayang. Kamu jangan salah paham ya. Kamu bisa tahu di mana saya ada di sini. Yang jelas bukan dari saya. Aku tahu kamu yang ngajak ketemuan duluan. Dan ternyata cuma buat berantem kayak gini.
Saya nggak, ini semua salah paham. Saya emang ajak Vito ketemuan. Tapi saya pengen bicara baik-baik sama dia. Saya pengen selesain masalah. Baik-baik. Kamu yang minta sama saya untuk nggak menyudutkan oma kamu. Apa itu cara seorang gentle? Kalau oma kamu bersalah, buat apa kamu lindungi dia? Saya bilang cukup ya, Vito. Stop nyudutin oma saya kalau dia belum terbukti bersalah. Put, bukti yang kita kemarin dapat, apa nggak cukup? Pak Mahmud mengakui di depan kamu kalau Bu Soraya juga ada di TKP. Dan dia juga minta sama Pak Mahmud untuk diantarkan dari sana. Sayang, tunggu dulu sayang, saya bisa jelasin semuanya. Apalagi yang mau kamu jelasin, Pangeran? Kamu akan terus lindungi dan belain Oma karena kamu cucunya dan kamu sayang sama Oma. Tapi kalau Oma emang salah, masa ya kamu lindungin terus? Sayang, sama sekali, saya nggak punya pikiran seperti itu. Saya ngelindungin Oma karena sampai detik ini juga polisi belum bisa membuktikan kalau Oma bersalah. Polisi kayak gitu karena Pak Mahmud hilang, Pangeran. Dan aku yakin ada orang yang sengaja bawa Pak Mahmud pergi biar dia nggak bisa jadi saksi. Dan aku harap orang itu bukan kamu, Pangeran. Saya nggak tahu apa-apa soal itu, sayang. Please, kamu dengerin dulu penjelasan dari saya. Kamu coba jangan negatif thinking sama saya, karena saya beneran nggak tahu apa-apa soal itu. Kamu please, ilangin dulu pikiran negatif kamu ke saya, supaya kita bisa omongin ini dengan pikiran yang jernih, tanpa kamu menyudutkan siapapun, apalagi Oma. Kamu pikir semua ini adil buat aku, Pangeran? Karena semua yang udah dilakuin Oma kamu, bukan cuma mama aku yang jadi korban dan meninggal, tapi sekarang Bapak ada di rumah sakit dan amnesia. Kita pergi aja, Vito. Oke. Let me know you. Apapun yang terjadi, saya nggak akan biarin kamu nikah sama Putri. Remember that. Selalu kayak gini, kalau ada apa-apa pasti saya yang diminta datang kemari. Jagain Bu Soraya lagi, jagain Bu Soraya lagi. Masa cuma ngopi aja? Di toples itu kan ada kue. Kamu ambilin sekalian. Iya Bu, kasihan tuh Pak Regar, dari tadi kagak ngambil-ngambil. Makanya, ini Saya ambil kopinya. ya, Bu? Iya, di sini aja. Nah, itu dia. Sekalian kamu bawa ke Pak Regar. Ya. Oke, pelan-pelan. Ibu. Ya. Curut. Wih, Nih Pak Regar, nih cemilannya Pak. Ini kopinya. tahu aja nih biar nih kalau saya belum ngopi. Makasih ya. Diminum ya Pak. Iya dong, masa Saya dicuekin. ke dapur dulu ya Pak. Iya, lanjut. Ngopai dulu, ngopai. Nikmatnya tiada tara. Oh, why am I
my sleepy. Harusnya kan kalau saya minum kopi malah jadi melek, kok jadi kebalikannya nih. Sekarang saya bisa ke rumah sakit untuk lihat kondisi Pak Raymond yang katanya sudah sadar dari koma. Pak Raymond harus bisa dicegah supaya nggak ngomong banyak hal yang bisa menyudutkan saya. Sebaiknya Bu Nawang kembali ke rumah malam ini supaya Bu Nawang juga bisa istirahat. Malam ini kami akan lakukan observasi lagi. Apabila semuanya stabil, Pak Raymond bisa melanjutkan untuk rawat jalan. Maksud dokter, suami saya udah boleh pulang? Besok akan saya pastikan lagi ya Bu. Iya, tapi saya mau jaga suami saya 24 jam, Dok. Hal itu justru kami tidak anjurkan Bu. Saat ini Pak Raymond justru perlu dikasih ruang supaya beliau bisa memulihkan kembali ingatannya. Apa proses pemulihan ingatan suami saya bisa dibantu obat khusus? Sejauh ini, cara yang paling baik adalah stimulasi yang konstan. Dan hal itu bisa berhasil apabila Pak Raymond sendiri memiliki keinginan dan juga semangat yang tinggi untuk berusaha memulihkan kembali ingatannya. Iya, makasih Dok untuk penjelasannya. Sama-sama, Bu. Saya permisi ke dalam dulu.